sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita baru saja menikmati hari kemenangan bagi orang percaya, yaitu Paskah yang berbicara mengenai kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, kita boleh diselamatkan. Terlebih dalam menghadapi masalah yang ada sekarang ini, berbicara mengenai COVID-19. Firman Tuhan berkata di dalam Yesaya pasal 53 ayat 5, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ada 3 hal yang menjadi kemenangan bagi setiap orang percaya melalui Paskah Yesus Kristus. Yang pertama adalah kemenangan yang kita peroleh melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib. Yang kedua, kemenangan melalui kebangkitan Yesus Kristus, yaitu maut telah dikalahkan. Dan yang ketiga adalah melalui kekuatan kuasa Roh Kudus, maka setan dihancurkan. Kita berbicara mengenai hal yang pertama, kematian Yesus Kristus membawa kita pada pengampunan dosa. Mengapa? Oleh karena semua orang telah berbuat dosa. Firman Tuhan katakan di dalam Roma pasal 3 ayat 23 dan 24, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Malah Pemazmur pasal 14 ayat 3 berkata, mereka semua telah menyeleweng, semua telah bejat, tidak ada seorang pun yang berbuat baik, seorang pun tidak bersyukur. Kita sekarang ini sudah dirubah, kita sudah menjadi hidup baru, dan kita telah melakukan segala masalah yang lain, karena firman Tuhan katakan dosa kita telah diampuni. Yang kedua, dikatakan bahwa sebab upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita masih ingat pada waktu Yesus disalibkan, menjelang kematian Yesus pada jam 3 sore, dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabatana. Artinya apa? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ungkapan kata-kata ini merupakan ungkapan yang menyedihkan bagi Tuhan. Sebagai manusia biasa saja, dia merasa terpisah daripada Allah, sehingga dia katakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia menanggung dosa kita, dan kita boleh melihat bahwa dosa kita telah diampuni. Hal yang kedua, dikatakan bahwa maut telah dikalahkan. Di dalam firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 55, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Yesus berkata, jawab Yesus di dalam Yohanes pasal 11 ayat 25 dan 26, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Pada saat kita percaya, maka saya percaya, saya yakin dan percaya, maut telah dikalahkan. Yang ketiga, dikatakan bahwa oleh kuasa Roh Kudus, setan telah dikalahkan. Firman Tuhan katakan di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem,
seluruh Yudea, Samaria, sampai di ujung bumi. Artinya di dalam hal ini, sebelum kita menjadi saksi Kristus, maka kita harus menerima kuasa. Yang jadi masalah pada kita, bagaimana kita mengaplikasikan kemenangan Paskah, yaitu pertama, bahwa dosa telah dikalahkan, kedua, maut telah dikalahkan, yang ketiga, setan telah dikalahkan. Firman Allah berkata di dalam Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20, dikatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarkanlah kepada mereka segala yang telah kuajarkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan.